Ya, halo guys, balik lagi di Visibility, Visible and Credibility. Yeay. Nah, sekarang kita lagi sama kakak Duta Genre 2024 se-Jawa Barat ya? Enggak, Kota Bogor, Kak. Se-Kota Kota Bogor. Ada kakak siapa di samping saya? Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Muhammad Alan Rido. Biasanya dipanggil Revin. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 7 dari konsentrasi kehumasan. Wow, Kak Revin ini keren banget ya, semester 7 konsentrasi kehumasan dari ilmu komunikasi. Oke, Kak Revin, sebelum kita tanya-tanya tentang Duta Genre nih ya Kak Revin ya, Oke. aku tertarik sama kenapa sih Kak Revin pilih kehumasan di konsentrasinya? Oke, jadi untuk kehumasan itu kan awalnya bukan kemauan aku. Karena kan kemauan aku pertamanya itu mau ke broadcasting. Oh, kenapa tuh? Karena waktu pas awal daftar kuliah, itu kan aku sebenarnya nggak disuruh untuk masuk ke ilmu komunikasi sama papa. Oh, Jadinya disuruh masuk ke teknik. Cuman kan teknik, basic aku bukan teknik ya anaknya. Cuman kayak suka ngomong aja gitu. Jadi aku ngiranya kayaknya pantas nih ke komunikasi aja gitu, Kak. masuk kehumasan gitu ya? Kehumasan. Nah, kehumasan itu sebenarnya kan tadinya aku mau nggak ngikutin papa ya buat masuk ke jurusan itu, tapi karena aku udah nggak ngikutin dari komunikasi, jadi kayak pas konsentrasi ya udahlah ngikutin saran papa aja gitu ke kehumasan. Kehumasan Iya. gitu ya. Jadi karena pilih salah satu lah, tadi kan udah teknik udah nggak diambil ya, Iya, sama benar. papa gitu ya. Iya. Terus sekarang walaupun kita nggak mau di kehumasan gitu kan, ya adalah salah satu yang kita ambil gitu Iya, ya betul. dari orang tua ya. Emang sebelumnya Kak Revin ini SMA-nya apa? SMA-nya aku di SMA PGRI 1 Kota Bogor. Oh gitu. Di itu 11 Makbu. Oh iya, soalnya kalau misalnya teknik memang harus dari benar-benar pengen dari dirinya yang memang Betul. pengen ke ini ya. Iya. Teknik. Emang kalau boleh tahu teknik apa? Kalau papa menyarankannya ke teknik mesin sih. Wah, apalagi teknik mesin Iya. ya, harusnya kan SMK otomotif Betul. dulu gitu ya. Oke. Oke, Kak Revin, ini kan tadi sudah SMA-nya udah ya, background-nya juga kenapa pilih humas gitu Oke. ya. Nah sekarang kita langsung nih ke Duta Genre itu apa sih Kak? Oke. Jadi Duta Genre itu Duta Generasi Berencana, Kak, singkatannya. Nah, Duta Generasi Berencana itu di bawah naungan BKKBN. BKKBN itu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi kita itu menaungi para remaja, di mana kegiatannya itu lebih ke mensosialisasikan. Nah, buat sekarang itu kegiatannya itu sosialisasi tentang stunting gitu, Kak. Oh, tentang stunting. Iya, difokusin buat stunting. Kalau BKKBN itu masih ada slogannya nggak sih? 2 anak cukup. Oh, ada dong. Ada masih itu? Iya. Masih nggak sih? Atau udah beda? Itu slogan BKKBN ya kayak gitu. Cuman ada juga slogan dari Duta Genrenya. Oh, Duta Genre-nya apa? Oke, jadi kalau misalnya bilang salam genre, salam gitu. Oh, salam. Iya. Ini apa? Maksudnya apa kalau kayak gini? Jadi maksudnya itu menzerokan dari substansi dari genre, yaitu free sex dan juga ada keluarga berencana gitu, Kak. Gitu. Oh, gitu. Jadi coba gimana? Duta Genre. Oke, salam genre, salam gitu. Salam. Oke. Udah kayak Duta Genre belum? Bang? Oke, Kak, waktu kamu jadi Duta Genre kan nggak serta merta ujuk-ujuk gitu, maksudnya katakanlah gitu ya, tiba-tiba jadi Duta Genre nih. Nah, Kak Revin ini sebelumnya menyalonkan atau maksudnya mendaftarkan diri atau memang dicalonkan, ada siapa gitu? Kalau dulu dari duta-duta sebelumnya tuh Kak Rio tuh ada kakak tingkatnya nih gitu kan dulunya, terus menawarkan ke dia untuk melanjutkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Kak Revin ini gimana? Dari aku kan awalnya aku tuh mau ikutan Duta Genre tahun 2023. Cuman karena aku ikut pertukaran mahasiswa, Wow, pertukaran mahasiswa ke Udayana Bali, Kak. Wow, keren banget ya ternyata Kak Revin ini. Berapa lama? Selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Oke, nanti kita lanjut. Iya. Lanjutin dulu. Jadi waktu pas 2023 kan ikut pertukaran mahasiswa. Nah, awalnya aku bingung mau ikut Duta Genre atau ikut Mojang Jajaka. Oke. Karena kayaknya
aku kurang menguasai Sunda ya, karena kan aku bukan orang Sunda. Orang mana? Aku aslinya orang Palembang. Waduh, Orang Palembang. Tinggal lahir di Lahir di Palembang, cuman ngerantau di Bogor. Oh, ngerantau di Bogor. Oke. Iya. Jadi ya udah, karena ada temen aku namanya Najwa, aku pengen ikut Duta Genre gitu Kak. Dari dia juga infonya gitu. Oh gitu. Terus kenapa Kak Revin lebih milih tadi mau ke Mojang Jajaka juga walaupun maksudnya memang karena memang bukan gitu ya, harus pendaftarannya itu harus domisili ya, gitu kan. Oke. Tadi di Udayana Bali ya 4 bulan ngapain aja? Oke. Jadi mungkin banyak yang teman-teman pengen tahu ya kayak kalau kegiatan pertukaran itu tuh aja? Kita itu sama aja kayak kuliah biasa, cuman lebih ke dikonversi gitu nilainya Kak. Jadi nilai matkul yang ada di semester di Unpak itu dikonversi ke matkul yang ada di Udayana. Oh gitu. Jadi sama aja kayak kuliah biasa, cuman bedanya di sana ada kegiatan yang namanya Modul Nusantara. Nah, Modul Nusantara itu kegiatannya setiap hari Sabtu dan Minggu kita keliling Bali. Keliling Bali. Keliling Wow, Bali enak dong, buat gratis kayak ya? study tour gitu Study Kak. tour, terus? Kita mempelajari sejarah-sejarah Bali, terus juga budayanya, kuliner khas Bali juga. Kita praktek bikin makanan apa sih, sate lilit gitu. Wah, seru banget Iya. ya guys ya. Ternyata pertukaran pelajar di mahasiswa itu berarti kamu semester berapa waktu itu? Semester 5 waktu itu. Semester 5 ya. Berarti baru selesai ya semester 5. Iya, baru. Apa aja mata kuliah yang dikonversikan? Mata kuliah yang dikonversikan itu Pokoknya satu semester itu lah satu ya. semester itu, tapi yang aku ingat ya, Iya. yang aku ingat itu ada Kuantitatif. terus teknik penulisan ilmiah, terus ada apa ya, tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan. Berarti ya pokoknya semester itulah ya Iya. yang dikonversikan. Nah, Kak Revin tadi kan udah gokil banget nih ya, maksudnya ternyata Kak Revin backgroundnya dari udah pertukaran pelajar juga gitu kan. Terus juga tadi ternyata memang Kak Revin itu disuruh diarahkan sama orang tuanya tuh ke teknik ya, bukan ke humas ke gitu teknik. ya. Itu juga banyak kayak gitu-gitu. Banyak sih dari semua mahasiswa ini nggak yang serta-merta mereka tuh memang dari keinginannya sendiri masuk ke FISIP atau maksudnya masuk program studi itu kayak gitu ya. Nah, kalau di Duta Genre ini kesibukannya apa aja sih? Buat sekarang itu kan karena aku lagi PKL ya, jadi aku belum terlalu sibuk banget. Jadi aku minta tunda waktu dulu buat ikutin kegiatan yang di Duta Genre. Nah, kalau buat sekarang, kemarin itu akhir-akhir bulan Juli kemarin ada kegiatan di mana kita itu sosialisasi Kak ke Kecamatan Bogor Timur Wah, buat pencegahan stunting dan juga anemia. Gitu. anemia gitu ya. Kalau boleh tahu nih, kalau misalnya kan pasti kan kalau misalnya mau penyuluhan ya, katakanlah itu penyuluhan ya, atau konsolidasi lah kepada masyarakat gitu ya, bahwa untuk kepentingan bahwa ini lo peduli anak sejak dini gitu loh, maksudnya apa. Bahkan kalau stunting itu kalau nggak salah terjadi karena sebelum dilahirkan ya, kalau iya nggak sih kalau nggak Iya, salah betul. kayak gitu kan. Itu ada ilmunya dulu nggak nih Kak Revin tuh, misalnya kayak dikasih tahu dulu sama dinas kesehatannya, misal stunting itu kayak gimana, atau ada pelatihannya dulu atau bagaimana tuh? Oke, jadi stunting itu kan aku belum terlalu menguasai ya. Maksudnya baru menguasai, baru tahu semenjak jadi Duta Genre. Nah, stunting itu tuh, iya benar kata kakak tadi, dari sebelum lahir. Jadi stunting itu diturunkan oleh ibu sebelum mengandung anaknya. Nah, terus selain itu juga stunting juga bisa diturunkan mulai dari produktifnya usia remaja putri khususnya. Iya. Jadi kan kalau misalnya remaja putri kekurangan darah gitu kan, itu bisa menyebabkan dengan terjadinya stunting Kak. Kalau misalnya remaja kurang darah, itu kan dianjurkan buat minum tablet tambah darah. Biar nanti pas masa pranikah atau sudah menikah itu dan mempunyai anak, jadinya anaknya itu nanti nggak terlahir stunting seperti itu. Nah, oke. Kak Revin, aku mau tahu deh kalau Kak Revin biasanya gitu ya, tugasnya Duta Genre itu apa aja? Tugas Duta Genre yang pertama itu mensosialisasikan ke sekolah-sekolah tentang pentingnya atau cara mencegah kenakalan remaja. Nah, kita itu ke sekolah-sekolah itu biasanya setiap ada undangan aja gitu Kak,
dari BKKBN-nya. Jadi kalau misalnya ditugaskan untuk mensosialisasikan ke sekolah, ya udah kita langsung ke sekolah tersebut. Nah kan, apalagi kan zaman sekarang itu banyak banget ya kenakalan remaja tuh di mana-mana. Nah, gitu. ya tuh. Seperti free sex gitu kan. Ada juga remaja yang udah mengenal nafza. Iya, nafza. Nah, jadinya dengan adanya Duta Genre itu, kita itu mewadahi dari remaja kita sendiri kepada untuk remaja itu sendiri gitu kan. Ya, oke. Tadi jadi kalau misalnya sebelumnya itu kan ada 4 sehat dan 5 sempurna ya. Iya. Nah, kalau sekarang itu ada apa tadi? Ada namanya tuh diganti jadi isi piringku kan. Oh, spiringku itu apa tuh spiringku tuh? Oke, jadi isi piringku itu kan program dari sebelumnya itu 4 sehat 5 sempurna. Yang dimana kita itu harus menentukan takaran-takaran yang kita makan dalam tubuh kita. Oh, gitu. Kayak misalnya ada protein, karbohidrat, terus juga ada lemak, vitamin, ya. sayur, dan buah-buahan. Nah, biasanya kalau misalnya untuk protein itu, kandungan dalam tubuh kita itu kita harus makan dalam sehari itu 2/3. 2/3 protein Protein. dalam sehari. dalam sehari. Ya, nah selain dari isi piringku itu, kita juga harus melengkapi olahraga yang cukup, tidur yang cukup, dan juga minum air putih yang banyak. Oke, jadi pola hidup sehat lah intinya Pola gitu hidup ya. sehat. 2/3-nya itu protein tuh dari berapa gram atau berapa kalori atau berapa apa gitu biasanya? 2/3 dari apa? Kebutuhan. 2/3 iya dari kebutuhan dari porsi makan kita. Porsi makan kita. Oh gitu. Berarti misalnya satu porsi makan kita misalnya ada banyak nih, ada berapa 200 kalori katakanlah Iya. gitu ya. Berarti 2/3-nya dari itu gitu ya. 2/3-nya. Oke. Terus kalau nggak salah tadi kalau apa sih isi piringku atau si piringku? Isi piringku. Oh, jadi isi piringku Iya. gitu ya. Isi piringku dengan 2/3 protein, Iya. 1/4 apa tadi? 1/4. 1/4 1/4 karbohidrat. karbohidrat. Oh, berarti karbohidrat nggak boleh banyak-banyak ya? Nggak boleh banyak-banyak, Kak. Karena itu kan bisa bikin gendut. Oh iya, takut diabetes, Takut diabetes. ya. Nah, ada gitu. kandungan gula juga. Ada kandungan gulanya gitu ya. Berarti sekarang udah nggak ada namanya 4 sehat 5 sempurna lagi gitu ya? Iya, udah diganti isi Udah piring. jadi spiringku. Karena apa? Kenapa bisa diganti? Karena itu tadi Kak yang udah dijelasin kan, susu kan di 4 sehat 5 sempurna ada susu ya. Iya. Nah, jadi kan susu itu udah termasuk kandungan dari protein. Jadi susu diganti ke protein yang kita makan. Yang apa aja gitu apa ya? aja Oh, yang ada di gitu. kandungan kita makan gitu. Oh, kalau dulu itu kan harus ada nasi, ada ikan, ada tempe, ada sayur, Iya, ya betul. kan, sama buah-buahan. Jadi 4 sehat 5 sempurna, 5-nya itu susu gitu. Iya, Kalau 5 sekarang walaupun nggak ada, misal katakanlah nggak ada lauknya nih, karena kan protein itu kan dari lauk ya, misal katakan dari daging gitu ya, dari daging udah nggak ada dagingnya nih, tapi kita minum susu itu udah dapat gitu ya. Udah dapat protein. Jadi nggak Iya. perlu ada daging lagi untuk Iya, melengkapi betul. nutrisi kita gitu di dalam Iya, tubuh. tapi juga kalau misalnya kita nggak ada susu, kita bisa dari protein yang kita makan, kayak Dari- telur gitu. Kayak telur Iya. juga gitu ya. Kalau susu kan kandungannya protein sama apalagi lemak juga ada di situ Ada ya. lemak kalorinya. Sebenarnya di susu itu ada banyak semuanya ya. Iya, banyak Kalau semua. misalnya makanan ada nggak sih Kak kalau misalnya dari untuk mencegah stunting ini ya gitu ya. Kalau kita makan makanan yang katakanlah mentah-mentah gitu berpengaruh nggak? Kalau mentah-mentah, biasanya direbus sih Kak. Oh, direbus Iya. dulu. Kalau makan sushi gitu-gitu. Kalau aku kurang tahu juga Kurang ya. tahu juga ya. Tapi Oke. itu berbahaya sih kata dinas kesehatan. Oh, gitu. Karena kan makanan yang mentah itu dia kan biasanya dipanggang ya. Ya. Dipanggang atau dibakar itu makanannya kurang mengandung makanan yang sehat. Sehat, Jadi itu nggak sehat untuk tubuh kita. Kalau misalnya katakanlah ada yang makanan khusus yang mentah kayak sushi kan nggak harus dipanggang, dibakar juga nggak Dibakar. gitu ya, tapi memang ada tekniknya gitu loh. Tekniknya dari cara memotongnya mereka gitu kan, bahwa ini bisa layak dikonsumsi gitu. Berarti jangan terlalu banyak mungkin ya gitu ya. Betul, atau jangan bagaimana? terlalu banyak konsumsi makanan yang cepat saji gitu Kak. Gitu. Itu cepat saji ya. Cepat saji namanya. Jadi kita harus diproses dulu, dikelola kayak direbus atau digoreng, tapi untuk takaran minyaknya juga jangan terlalu banyak gitu. Iya, nggak boleh banyak makan minyak, Iya. lemak jenuh tuh nggak boleh Lemak ya, jenuh. gitu ya. Terus juga tadi pokoknya udah nggak boleh untuk mencegah anemia gitu ya, Iya. bahwa stunting itu terjadi gara-gara sang ibu yang kurang menjaga pola hidup sehatnya ya. Betul. Karena tadi lebih ke pola hidup sehat sebenarnya ya, kayak
pola tidur ya Iya, kan, nih kan. pola tidur. Terus minum air secukupnya ya yang Secukupnya. dibutuhkan. Nah kalau stunting di Bogor sendiri ini termasuk banyak atau sedikit yang kakak tahu? Nah, ini menarik juga sih Kak, karena kan aku terpilih jadi duta inovator. Oh, duta inovator. Ya, duta inovator, di mana duta inovator itu dipilihnya di saat kita semifinal. Walah, gimana tuh waktu semifinal gimana tuh? Oke, jadi aku juga nggak nyangka ya Iya. kenapa aku bisa jadi inovator, tapi yang aku nyangkanya itu karena kan aku dibalik terpilihnya duta inovator itu aku bisa aku membuat PPT, jadi kan pas semifinal itu buat PPT untuk kita presentasiin ke juri. Nah, jurinya itu kan ketua dari BKKBN, Dinas Kesehatan, terus juga ada dari Pemkot Kota Bogor. Jadi kan kita harus speak up ke depan juri itu Iya. dengan membawakan materi kita gitu Iya. kan. Nah, untuk presentasinya sendiri aku kebetulan itu kita dibagi-bagi. Jadi ada yang bahas tentang kehidupan berkeluarga, kemudian ada yang bahas tentang life skill. Iya. Nah, aku alhamdulillah kebagian tentang stunting. Oh, stuntingnya itu. Sebenarnya bukan alhamdulillah ya, karena ini berat banget. Oh, oke. Berat banget. Jadi aku kaget karena stunting bagian dari aku. Oke. Terus ya udah selama 2 bulan sebelum semifinal itu aku mempelajari benar-benar Tentang stunting lah gitu Kak. Jadi aku konsul juga sama mentor aku. Oke. Gimana baiknya PPT yang aku buat nih kayak gimana gitu. Nah, untuk di bahan PPT itu status stunting di Kota Bogor juga aku membahas. Jadi untuk di Kota Bogor itu stunting itu mengalami penurunan. Penurunan sekarang malah. Oh gitu. Alhamdulillah. Dari yang dulunya? Dari yang dulunya sekitar 15% ke atas, sekarang Dari itu jumlah penduduk atau dari tingkat dari kelahiran? tingkat kelahiran. Oh gitu. Oke. Terus dari jumlah penduduk di Kota Bogor itu dari 15% ke atas, kemudian ke 14 atau ke 12% berkurangnya. Berkurangnya Jadi cukup drastis sih. drastis banget ya. Berarti tinggal katakanlah ya kita tinggal mengurangi lagi tuh tinggal berapa persen lagi ya. Betul. Kalau 14 sampai 12% kurangnya gitu berarti kan tinggal sisa 2%-nya lagi atau 3% atau Betul. gimana? Yang Atau- baiknya itu sekitar 10%. 10% ya gitu ya. Berarti udah cukup bagus ya. Udah Berarti cukup bagus. dari tahun berapa tuh berarti? Penurunannya di tahun 2023 ya? Di tahun 2023 atau 2024? 2023 ke 2024. Wah, berarti nanti tugasnya Kak Revin nih ya untuk menghilangkan stunting di Kota Bogor. Wow. Tadi dengar katanya bahwa ini tuh ada apa namanya? Ada positifnya, ada negatifnya nih Kakak membahas tentang stunting gitu. Positifnya apa, negatifnya apa? Oke. Untuk positifnya itu ya kita mensosialisasikan ke ibu hamil, ke remaja putri, ke para warga masyarakat gitu ya Kak, Iya. ke kecamatan gitu kan. Terus kita juga kan harus benar-benar menguasai lah ya tentang stunting itu. Nah, untuk negatifnya itu apa ya? Jangan sampai salah aja sih. Jangan salah aja ya. Jangan sampai salah mengasih penjelasan ke orang-orang. Iya ya, karena itu beban buat kita ya. Beban buat sebenarnya kita ya. karena kan dengan adanya kita mensosialisasikan kan berarti mereka harus memahami. Iya, memahami, dan secara nggak langsung kan kita memberikan trust ya, maksudnya ke Iya. mereka, kepercayaan ya bahwa maksudnya apa yang kita sampaikan itu benar loh informasinya gitu ya. Wah iya sih benar ya. Oke, Kak Revin itu punya saudara, punya kakak? Kalau aku saudaranya ada 4 bersaudara. 4 bersaudara? Aku anak pertama. Wow. Dan adik aku cewek semua. Cewek semua, nah kan apalagi cewek semua adanya ya. Iya kan, bahwa nanti Kak Revin bisa ngasih tahu ke adik-adiknya kalau kamu tuh harus jaga ini ya, kamu harus pola hidup, kamu harus sehat ya, nanti Betul. kamu efeknya gini Iya. ya. Aku teh duta stunting nih, duta inovator gitu ya. Iya. Genre ya, benar. Jadi apalagi emang udah cocok lah memang buat Kak Revin kayaknya gitu Oke. ya. Nah untuk Kak Revin, aku mau tahu deh bagaimana caranya untuk masuk ke duta genre ini, susah atau enggak sih? Oke. Sebenarnya nggak susah sih Kak. Asal kita tahu terlebih dahulu, mempelajari dulu tentang genre itu apa. Kan aku sendiri kan banyak banget pertanyaan tuh orang-orang bilang kalau misalnya jadi duta genre itu apakah harus berlatar dari PIK remaja atau dari kedinasan atau dari organisasi kesehatan.
ternyata enggak. Jadi kita itu selagi kita niat dan juga kita ada keinginan untuk masuk ke genre itu sendiri ya, kita pasti mempelajari dengan sungguh-sungguh gitu, dengan materi-materi yang ada di genre, terus juga tentang genre itu sendiri gitu kan. Oh gitu. Jadi seperti itu guys ya. Kalau misal mau masuk ke duta genre, nggak harus melalui background yang memang harus kesehatan juga gitu ya. Harus. Kalau Kak Revin tuh dulunya organisasinya apa di komunikasi? Kalau di komunikasi Ikutan. aku ikut ini sih, malahan ikut pers. Beranda pers. Wow, jadi pengen jadi. Ini agak banyak juga ya, menarik ya. Tadi mau ikutan ke broadcasting karena papahnya Nggak lebih disuruh, mengarahkan ke iya. humas gitu. Jadi masuk humas. Ke humas. Tapi masuknya ke beranda pers yang jurnalistik gitu Jurnalistik, ya. ya. Semuanya pengen dikeruk ya sama pengen Kak Revin ini ya. Tadi udah ke Bali gitu. Tapi nggak Iya. apa-apa karena masih muda memang harus seperti itu ya. Kita Iya, banyakin pengalaman hidup ya Kak Banyakin Revin ya. pengalaman. Gitu. Jadi makanya nih siapa yang mau daftar nih sama Kak Revin buat jadi calon-calonnya ya. Boleh spill IG-nya Kak Revin? Oke, IG aku @alan_l_revino. Oke, @alan double Double L. L Revino. Revino ya. Jangan lupa tuh nanti ya di follow IG-nya